Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam ilmu nahwu dari matan Al-Ajurrumiyah atau matan Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Baik. Sekarang kita di poin yang ke-17. Di poin yang ke-17 ini kita akan membahas pembahasan baru yaitu seputar al-fa'il. Nah, jadi pertemuan kali ini menandai selesainya kita dari pembahasan seputar fi'il. Ya. Dari sini bisa kita lihat coba bahwasanya kalimat itu terdiri dari fi'il kemudian fa'il. Ya, fi'il kemudian fa'il. Ini harus dihafalkan. Yang namanya fa'il itu pasti datang mendahului fi'ilnya. Ya. Jadi kalau dia datang duluan nggak ada fi'ilnya berarti dia bukan fa'il. Misalkan kalau kita katakan Muhammadun zahaba. Ini Muhammadunnya datang duluan. Ya. Fiilnya datang belakangan, berarti Muhammadun secara i'rab nahunya bukan dikatakan fa'il. Ya dikatakannya mubtada. Ya, Muhammadun zahaba itu mubtada dia bentuknya. Karena definisi mubtada itu apa? Isim di awal kalimat. Muhammadun isim. Jadi bukan fa'il dia. Kapan Muhammadun menjadi fa'il? Ketika dia didahului fiil. Kita katakan zahaba Muhammadun. Nah, disitulah Muhammadun sebagai fa'il. Gitu ya. Jadi fa'il itu pasti didahului fiil. Ya, pada jumlah fi'liyah tentunya. Ya, jumlah fi'liyah itu harus fiil dulu, kemudian fa'ilnya. Apa sebenarnya fa'il itu? Fa'il itu gampangnya adalah pelaku. Jadi kalau kita ingin mengetahui fa'il itu yang mana, ajukan pertanyaan. Man fa'ala? Barang siapa yang melakukan? Ya, kalau kita mengatakan Ja'a Muhammadun, kita ajukan pertanyaan. Man ja'a? Jawabannya Muhammadun. Oh, berarti Muhammadun fa'il. Gitu ya. Jadi ajukan pertanyaan, siapa yang berbuat ini. Ya, jawabannya itulah fa'il. Baik. Kalau dalam definisi nahunya, dalam bahasa Arabnya, fa'il itu disebut man waqa'a alaihi fi'lul man qoma bil fi'li. Ya, man qoma bil fi'li, yang itu yang melakukan sebuah perbuatan. Ya. Nah, jadi jangan terkecoh dengan terjemahan. Maksudnya apa? Contohnya begini tadi. Ketika tuh mengatakan Muhammadun zahaba, itu secara terjemahan kan yang melakukan perbuatan zahaba itu adalah Muhammad. Iya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada bedanya Muhammad pergi dengan pergi Muhammad. Ya, jadi mau dibalik nggak ada bedanya gitu. Tetap yang melakukannya adalah Muhammad. Beda tapi dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita mengatakan zahaba Muhammadun dengan Muhammadun zahaba itu beda. Kalau kita mengatakan zahaba Muhammadun, fa'ilnya Muhammad. Tapi kalau Muhammadun zahaba, fa'ilnya itu dhamir huwa. Ya, fa'il itu dhamir huwa. Huwa itu kembali ke mana? Kembali ke Muhammad. Siapa huwa itu? Muhammad gitu. Ya, itu bedanya ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat di sini
Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang fi'il mudhari terakhirnya ya, itu pembahasan terakhir kemarin. Ya, sekarang kita membahas tentang fa'il atau bahasa Arabnya tadi pelaku. Ya, kalau yang bertanya apa itu fa'il, ya kita jawab saja pelaku. Gampang ya. Nah, kalau fi'il itu perbuatan. Ya, kalau ini pelaku atau bahasa ininya subjek. Type. Itulah fa'il. Kemudian fa'il itu dibagi oleh penulis kitab di sini menjadi dua, zahir dan mudmar. Zahir dan mudmar. Nah, berarti kan zahir itu artinya muncul atau tampak, ya. Sedangkan mudmar lawannya. Mudmar itu dikata domir. Domir artinya tidak tampak, tersembunyi. Itulah kenapa hati dinamakan domir dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena dia tidak nampak, tidak kelihatan. Mudmar. Ya, taib. Jadi fa'il itu ada yang kelihatan, bisa ditunjuk. Oh, ini loh fa'ilnya. Ya, ya, siapa pelaku ini? Muhammad. Siapa pelakunya? Zaid. Siapa pelakunya? Ibrahim. Siapa pelakunya? Dua orang santri. Siapa pelakunya? Tiga murid dan seterusnya. Nah, itu namanya fa'il yang zahir. Antum bisa tunjuk ini loh pelakunya. Ini loh namanya. Ini loh kedudukannya gitu. Tapi kalau mudmar itu nggak kelihatan. Fa'ilnya dia berbentuk kata ganti. Mudmar kan dari kata domir. Jadi fa'ilnya berbentuk domir. Dia pergi. Ya, dia. Siapa dia? Ya, kan tersembunyi kan siapa dia itu. Beda dengan kita mengatakan Muhammad pergi. Jelas orangnya Muhammad. Tapi kalau dia pergi, ya, siapa dia ini? Nah, itu namanya fa'il yang mudmar. Baik. Kita mulai dari fa'il yang zahir sekarang. Contohnya di sini qoma sa'dun. Yaqumu sa'dun, qamat huda, taqumu huda. Nah, Sa'ad itu nama laki-laki, ya. Huda itu nama perempuan. Lihat di sini, contoh ini sebenarnya sama saja, ya. Bedanya adalah jenis fiilnya dan yang mudzakkar muannasnya. Koma Sa'ad sama yaqumu Sa'ad maknanya sama. Ya saja koma itu fiilnya fiil madi, koma ya. Kemudian yaqumu itu fiil mudhari. Taib. Jadi, siapa pelaku dari kata koma ini? Ya, kalau antum baca kitab nanti ya, ketemu fiil, antum yakin ini fiil nih. Entah dia fiil madi kah, fiil mudhari atau fiil amr, pasti dia punya fa'il. Ya, pasti dia punya fa'il. Nggak mungkin ada fiil, nggak ada fa'il itu nggak mungkin. Pasti ada dia. Entah tertulis ataupun tersirat. Pasti ada yang namanya fa'il. Nah, kalau di sini fa'ilnya jelas. Fa'ilnya ada nama orang di situ. Ya, nama orang di situ. Ya, Sa'dun. Ya, berarti fa'il dari koma adalah Sa'd. Ya, koma Sa'dun. Koma ya fi'il, ya Sa'dun fa'il. Gitu ya. Nah, kan sesuai berarti dengan definisi kita tadi ya. Fa'il itu adalah pelaku dari sebuah perbuatan. Ya, berarti dia datang mendahului perbuatan tersebut. Ya, Sa'dun. Pelaku dari perbuatan koma. Gitu ya. Nah, kemudian yaqumu Sa'dun. Yaqumu Sa'dun sama saja. Yaqumu fa'ilnya, yaqumu fi'ilnya, Sa'dun fa'ilnya. Gitu ya. Nah, berarti siapa fa'il yaqumu? Sa'dun. Kemudian qamat huda, ya huda fa'il dari qamat. Nah, perhatikan di sini. Qamat ada tak sukun di situ ya. Ini namanya tak tanis. Ya, tak tanis ini, wah, jangan salah kaprah. Ada yang mengatakan tak tanis ini fa'il dari qamat. Enggak. Dia tanda mu'annas. Tanda kalau pelakunya itu mu'annas. Udah itu doang. Bukan fa'il. Ya, fa'ilnya itu huda. Ya. Jadi dia itu cuma tanda kalau huda itu adalah nama perempuan. Gitu.
untuk membedakan dengan laki-laki. Kalau laki-laki berarti nggak ada tak sukunnya, koma saja, gitu ya. Nah, jadi qomat huda, tak sukun bukan fa'il. Fa'ilnya adalah huda. Berarti ini termasuk fa'il zahir ya, bukan fa'il domir atau mudmar. Takumu huda juga sama, ya, cuma membedakan jenis fiilnya saja. Ini jenisnya fiil mudhari. Ya, takumu huda, huda fa'il dari takumu. Nah, i'rabnya ya, i'rabnya bagaimana? I'rabnya begini. Qoma sa'dun, qoma fiil. Ya, jelaskan kemudian fiil apa? Fiil madi. Ya, fiil madi itu mu'rab mabni, mabni. Berarti fi'lun madin mabniun. Ya, fi'il madi mabni. Kemudian sadun fa'ilun marfu'un bidomah. Selesai. Koma fi'il madi mabni saat fa'il marfu. Ya, marfu'nya dengan domah karena dia isim mufrad. Nah, itu dia fa'il yang zahir. Kemudian fa'il yang mudmar. Bagaimana? Yang tersembunyi. Ya, yang nggak nampak gitu ya. Ya, fa'il yang tidak tampak itu dibagi dua. Yang secara penulisan dia muttasil, nyambung, dan yang mustatir. Ya, mustatir itu ya kurang lebih sama kayak mudmar. Dia tidak tampak atau tersembunyi. Nah, jadi kalau zahir tampak, mudmar tidak tampak. Ya, muttasil nyambung, mustatir tersembunyi. Ya, berarti dia nggak nyambung, tersembunyi dia. Baik. Lihat yang muttasil sekarang. Muttasil artinya nyambung. Dorobtu. Dorobtu. Tadi kan kita katakan apa? Bahwasanya fiil itu mendahului fa'ilnya. Nah, ini fiilnya. Dorob. Jadi meskipun penulisannya cuma satu kata, ini sebenarnya dua kata. Dorob dengan tu. Ya. Dorob itu fiilnya, tu itu fa'ilnya. Ya. Nah, ini benar ini. Ya. Ya, tunya sebagai fa'il. Tapi kalau tadi komats, ya, komats ini satu kesatuan hitungannya, bukan koma dan tak sukun. Ya, tadi kita katakan tak sukun ini hanya sebagai tanda muannas. Ya, jadi ini nggak bisa kita katakan tak sukunnya fa'il. Nah, kalau ini tak domah fa'il, ya. Jadi domir hiya, komats itu nggak masuk. Dorobetu ini domir mutasil. Ya, jadi fa'ilnya nempel sekarang. Fa'ilnya langsung nempel dengan fiilnya. Dorobetu. Ya. Tu itu sendiri mewakili apa? Mewakili domir ana. Ya kan? Tu itu mewakili domir ana. Maka ketika antum mengatakan dorobtu sama dengan antum mengatakan doroba ana. Gitu ya. Cuman nggak bisa dalam bahasa Arab kita katakan doroba ana itu terjemahan bahasa Indonesia yang diarabkan itu ya, bahasa yang keliru. Nah, yang benarnya adalah dorobatu. Baik. Jadi tak di sini ya adalah pelaku dari dorob gitu ya. Dorobatu. Jadi irobnya nanti anda mengatakan dorobani fi'il madi. Ya, kemudian tu domir muttasil dan namanya domir itu mabni ya. Domir itu mabni sama seperti isim mausul, isim isyarah, isim syarat dan yang lainnya. Ini mabni. Ya, tu itu fa'il berbentuk domir yang mabni. Dah itu saja. Nah, kemudian dorobna, ya, dorobna fa'ilnya juga di situ ada muttasil. Nah, itu fa'il. Ya, dorobna, doroba fiilnya, nah fa'ilnya. Baik. Nah, ini namanya fa'il mudmar. Fa'il muttasil. Nah, jadi dorobetu
Saya memukul. Saya di sini kan belum jelas namanya siapa. Ya, nama saya itu Zaid misalkan. Nah, maka dia nggak kelihatan kan, berarti kan nggak kelihatan nama orangnya. Maka dia namanya mudmar. Kemudian mudmar muttasil. Gitu ya. Jadi dia tu ini ya, domir tu ini dia adalah fa'il. Adalah fa'il. Dan fa'il yang berbentuk mudmar. Mudmar artinya tidak kelihatan. Ya, meskipun tu itu kelihatan ya. Cuman tu ini kan artinya ana. Ana itu artinya saya. Saya itu siapa? Nggak kelihatan. Itu maksudnya. Ya, kemudian kan dia menempel namanya mutasil. Gitu ya. Berarti dia itu fa'il, mudmar, mutasil. Atau fa'il, domir, mutasil. Gitu ya. Nah, jadi i'rabnya nanti bisa lihat begini. Ya, tu fa'il, mudmar atau domir. Boleh dua-duanya ya. Boleh katakan mudmar, boleh katakan domir. Fa'il, domir, muttasil, mabni, tambahkan kata mabni, selesai. Ya. Mau lebih lengkap lagi tinggal tambahkan mabninya apa? Ya, mabni ala doma. Ya, tu itu kan doma ya. Ya kalau ta ya mabni ala fathah, fathah gitu. Nah, ini dia failnya berarti tu. Ya kemudian nah dan yang lainnya. Baik, jadi tasrif yang untuk menghafalkan zahaba, zahaba, zahabu. Nah, itu sebenarnya untuk menghafal fiil dan fa'il gitu. Dan fa'ilnya berbentuk dhamir muttasil gitu. Nah, kemudian dari dhamir itu yang dari fa'il yang berbentuk dhamir itu ada yang dhamir mustatir. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Mustatir. Mustatir itu dari kata sutroh. Ya, sutroh itu artinya penghalang. Gorden itu disebutnya sitar. Sesuatu yang tersembunyi disebutnya mastur. Gitu ya. Nah, jadi mustatir artinya sesuatu yang tertutupi, terhalangi, tersembunyi, tidak nampak. Contohnya misalkan Amar doroba, Amar yadribu, Indun dorobat, Indun tadribu. Amar doroba. Kalau dalam bahasa Indonesia, fa'ilnya amar. Dalam bahasa Arab enggak, sebagaimana kita katakan di awal tadi. Ya. Nah, jadi amar doroba secara bahasa memang, secara makna yang melakukan perbuatan doroba itu amar. Ya. Nah, tapi definisi dari fa'il itu adalah dia harus mendahului ya, mendahului fiilnya, harus fiilnya duluan. Nah, ini dia kebalikan ya. Fa'il dulu baru fiil nggak bisa. Nah, berarti amar itu bukan fa'il. Meskipun secara arti kalimat dia fa'ilnya. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya lihat dari domir dari doroba ini. Nah, untuk melihat kata tasrif. Doroba itu domirnya apa? Ya, doroba itu domirnya huwa. Karena mengatakan apa? Huwa doroba kan. Nah, iya dorobat. Ma doroba, hum dorobu. Nah, huwa doroba. Nah, berarti dia fa'ilnya adalah domir huwa. Dan huwa ini kelihatan nggak di sini? Nggak kelihatan. Makanya dia mau satir gitu. Jadi fa'il dari kalimat ini adalah huwa. Huwa itu siapa? Huwa itulah yang amar gitu. Jadi bukan amar langsung. Karena amar langsung punya kedudukan di sini. Amar di sini kedudukannya sebagai mubtada. Jadi nggak bisa dikatakan dia sebagai fa'il. Jadi untuk mengatakan amar doroba huwa. Ya, cuman huwanya nggak boleh dimunculkan. Ya, nggak boleh dimunculkan. Nah, type. Jadi amr doroba ya, doroba itu failnya huwa bukan amr ya, jadi dia tetap type. Di Eropnya bagaimana? Amr mubtada, doroba fiil madi. Failnya mana? Failnya domir mustatir takdiruhu huwa.
Takdiruhu artinya sebenarnya dia adalah huwa. Gitu. Yang tersembunyi itu adalah huwa. Gitu. Nah, jadi doroba huwa gitu ya. Amar yadribu. Yadribu itu domirnya apa? Huwa juga. Dorobat domirnya hiya. Ya, domirnya hiya. Nah, berarti hiya adalah fa'il dari kata dorobat. Gitu ya. Kelihatan nggak fa'ilnya dorobat? Nggak kelihatan. Statir dia. Nah, kalau muntasil kelihatan nggak fa'ilnya? Enggak juga. Ya. Karena yang fa'ilnya itulah domir ana dari kata tu itu. Nah, ini dorobat iya. Hindun tadribu. Tadribu juga sama, iya. Baik. Nah, sampai sini jelas insyaallah ya. Beni, wadih, visual. Ada pertanyaan sampai sini? Mm-mm. Oh ya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa dorobetu itu domirnya ana gitu ya? Tu itu kenapa ana gitu? Nah, itu pentingnya tasrifan itu, hafal tasrif itu. Kalau antum hafal tasrif, ya, langsung tahu. Nah, jadi antum coba baca tasrif dari awal, antum katakan huwa doroba, huma doroba, hum dorobu, hiya dorobat, huma dorobata, hunna dorobna, anta dorobata, antuma dorobetuma, antum dorobetum, anti dorobeti, antuma dorobetuma, antunna dorobetunna, ana dorobetu. Nah, itu dia. Ana dorobatu. Kemudian dorob nahnu dorobena. Gitu. Jadi tu ini kenapa kembalinya ke ana? Ya memang di tasrifannya seperti itu. Di tasrifnya mengatakan dorobatu itu ana gitu. Jadi segala fiil yang ada tu di belakangnya, berarti itu fa'ilnya domir ana. Dan jenisnya adalah domir muttasil gitu. Nah, zahabatu, dorobatu, qara'tu, jalastu, sami'tu gitu. Nah, itu dia Beni, waduh. Nah, fi'il madi. Ya, tasrif itu tasrif madi semua ya. Doroba, doroba, dorobu itu madi. Benar. Ya. Zahaba, zahaba, zahabu itu fi'il madi. Ya. Waduh ya. Baik. Nah, jadi ini saja pembahasan fa'il. Ya, simpel saja ya. Fa'il itu ada dua. Yang zahir, yang muncul. Muncul itu maksudnya namanya ada. Ya, kalau ada nama orangnya, nama bendanya, ya maka dia zahir. Dan fa'il itu ikhwah, bukan hanya nama orang. Fa'il itu bisa juga selain orang. Kan bukan hanya orang yang mampu melakukan perbuatannya. Ya, angin bertiup, ya, itu fa'ilnya angin. Ya, ya, atau motor berjalan, ya, pikiran bekerja, ya, otak berpikir. Nah, itu juga fa'il namanya. Jadi nggak mesti nama orang, ya. Bisa juga nama benda atau bahkan nama hewan. Ya, nama hewan misalkan anjing menggonggong. Nah, itu juga fa'il. Nah, baik. Kemudian ya, di sini ada pertanyaan mahwal fa'il lughatan wasilahan. Ini nggak usah dijawab. Ini definisi fa'il secara bahasa dan secara istilah karena nggak ada di kitab tadi.
Kita cukupkan yang di kitab saja. Ya. Adapun kalau mau tahu jawabannya, antum katakan fa'il itu adalah man qama bil fi'il, yang melakukan sebuah perbuatan. Ya, itulah fa'il. Ya. Man qama bil fi'il. Nah, itu definisi dari al-fa'il. Kemudian ila kam qismin yang qasimu al-fa'il. Berapa pembagian dari fa'il? Dua. Ya. Mahwa zahir, mahwa mudmar. Zahir ya muncul. Boleh pakai bahasa Indonesia di sini. Apa itu zahir? Apa itu mudmar gitu. Mudmar dibagi berapa? Bagi dua. Ya. Masir fa'il al-zahir bimithalain. Ya, buat dua contoh untuk fa'il zahir. Ya. Kemudian buat dua contoh untuk fa'il mudmar. Gampang ya. Tanpa melihat ke kitab, silakan dijawab itu nanti. Kemudian ij'al kulla ismin minal asma'il atiyati fa'ilan fi jumlatain bisyarti an yakuna al-fi'lu madiyan bi ihdahima wa mudhari'an fil ukhra. Jadikan isim yang empat ini ya sebagai fa'il dalam dua kalimat. Ya, misalkan syaikhuka. Ya, syaikhuka artinya gurumu, syekhmu. Ya, orang yang sudah tua intinya syekh itu. Nah, menjadikan dia sebagai fa'il. Ya, misalkan ja'a syaikhuka. Nah, bikin fa'il ya dalam dua kalimat. Ja'a syaikhuka. Atau antum katakan zahaba syaikhuka. Udah. Nah, tapi di sini dikatakan dua kalimat. Kalimat yang pertama fi'ilnya fi'il madi. Ya, fi'il madi. Kalimat yang kedua fi'ilnya mudhari. Jadi kita katakan ya zahaba syaikhuka yadhhabu syaikhuka. Ya, selesai. Ya, muallimuka juga begitu. Al-tullab al-mu'minun. Ya, tinggal diganti aja fiilnya. Madi itu mudhari. Fiilnya banyak fiil yang bisa cari. Ya, bukan hanya jaa syaikhuka. Ya, untuk bisa tambahkan jalasa misalkan. Jalasa syaikhuka alal kursi. Ya, jadikan kalimatnya panjang gitu ya. Lebih panjang, lebih baik. Nah, tapi itu dari pembahasan fa'il. Kemudian selanjutnya ada pembahasan al-maf'ul alladzi la yusamma fa'iluhu atau istilah lainnya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il ini sama saja ya. Sama aja dengan fa'il. Ya, bedanya cuman sedikit saja. Bedanya di sini. Naibul fa'il itu dia pengganti dari fa'il. Naib itu yang pengganti ya. Wakil. Fa'il itu pelaku sebenarnya. Naibul fa'il bukan. Dia bukan pelaku sebenarnya. Dia pengganti dari pelaku sebenarnya. Kenapa diganti? Karena kita nggak tahu pelaku sebenarnya siapa. Kayak misal kita mengatakan, ya, air itu diminum. Air itu diminum. Siapa minumnya? Nggak tahu kita kan. Nah, maka fa'ilnya nggak ketahuan. Nah, maka kita jadikanlah air itu sebagai naibul fa'il. Pengganti dari fa'ilnya. Karena kita nggak tahu fa'ilnya siapa. Uang itu dicuri. Manusia diciptakan. Nah, kalau manusia diciptakan, itu kita tahu fa'ilnya ya. Ya, tapi kita nggak sebutkan. Ya, kadang kita nggak menyebutkan fa'il itu bukan karena nggak tahu, tapi karena pengen meringkas saja. Karena sama-sama tahu siapa menciptakan manusia, Allah. Gitu. Nah, ya, jadi naibul fa'il itu bukan fa'il sebenarnya. Dia adalah pengganti dari fa'il gitu. Ya, jadi misalkan contoh kalimatnya ukrima sa'dun. Saat dimuliakan. Siapa yang memuliakan saat? Siapa yang hormat sama saat? Ya, kita nggak tahu. Karena nggak disebutkan nama orang di sini. Saat itu adalah yang dimuliakan. Jadi dia sebenarnya objek. Ya, yang dimuliakan siapa? Saat kan. Seharusnya kan sa'dan gitu kan.
karena maf'ul, tapi enggak, di sini dia jadi sa'dun, gitu ya. Nah, jadi untuk memahami naibul fa'il lebih lengkapnya, nanti insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya, agar ini pembahasannya nyambung banget dia dengan fa'il tadi. Tapi sengaja kita pisah di pertemuan selanjutnya biar bisa kita murojaah fa'il dulu ya. Baru nanti kita masuk ke naibul fa'il ya, fi'il mabni lil majhul. Baik. Baru setelah itu kita masuk nanti insyaallah taala di pertemuan selanjutnya sekalian setelah tadi, yaitu pembahasan al-mubtada ya. Pembahasan al-mubtada, kemudian apa itu al-khabar, pasangannya mubtada, kemudian kana wa akhawatuha ya, gitu ya. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan yang sering kita temukan di kitab-kitab fa'il, naibul fa'il, itu pembahasan yang familiar. Taib. Ini saja ya ikhwah, ya singkat saja pembahasannya. Ya, insyaallah kita ketemu kembali di besok insyaallah di waktu yang sama ya untuk melanjutkan kembali pembahasan ini. Nah, Allah taala ala wa alam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di murojaah ya, tanyakan kalau ada yang kurang jelas di kolom komentar atau antum japri langsung. Nah, ya. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.